Oke, kita memulai dari situ tuh bahwa Jokowi memang pada akhirnya ketagihan kekuasaan itu. Addicted dia dengan kekuasaan. Saya itu baru 2 tahun belakangan dia sadar. Saya dari awal saya udah cium semacam jejak despotisme pada beliau itu. Bahasa tubuh yang dipalsukan itu seolah-olah merakyat. Padahal kita tahu itu kiri kanan kamera yang di set up untuk menciptakan bahwa beliau adalah rakyat biasa. Satu waktu saya kasih kuliah di Universitas Negeri Surakarta, UNS tempat Pak Jokowi. Ketika itu beliau masih wali kota. Saya lagi ceramah ini terpaksa saya mesti buka nih rahasia-rahasia kecil nih. Saya kasih ceramah, datang notes kecil di meja saya. Pak Rocky nanti setelah selesai kasih kuliah, ada yang mau bicara itu. Saya pikir dosen. Saya iyain, lalu saya tanya mana yang mau diskusi dosen? Enggak, ini agak serius. Saya dibawa ke angkringan dulu di beginian di kota Solo situ. Lalu datang 3 anak muda membawa pesan dari seorang senior kota Solo, saya nggak mau sebut namanya, tokoh penting politik dari tahun 66, pernah masuk penjara, yang adalah pemimpin rakyat dari sebuah partai yang sudah terlarang. Pada waktu itu belum terlarang. Tokoh pemuda sangat senior. Dia paham tentang culture kasakusuk politik kota Solo. Tapi dia sakit pada waktu itu dan beberapa bulan kemudian dia meninggal. Tetapi asisten-asistennya bilang begini, ada pesan khusus dari bapak itu buat Pak Rocky. Kenapa? Karena waktu itu sibuk dipamerkan bagaimana Jokowi bisa menyelesaikan pemindahan pasar yang bertahun-tahun nggak bisa. Tapi dengan kemampuan pada waktu itu terangkan, Jokowi setiap hari mengundang makan pedagang kaki lima segala macam di apa namanya itu gazebo-nya dia, dan berupaya untuk menerangkan pentingnya kota Solo itu dibersihkan dari kaki lima. Memang berhasil. Tetapi 2 utusan tadi bilang pada saya, jangan sekali-sekali percaya itu Pak Rocky. Dicitrakan bahwa kalau ada jalan bolong di kota Solo, sore-sore, besok pagi udah mulus lagi. 2 orang ini bilang ke saya, itu adalah bohong. Itu dilakukan bukan karena kemampuan komunikasi atau kemampuan diplomasi dari Pak Jokowi, tapi setelah dilakukan money politics di bawah, disogok baru dipindahin. Demikian juga jalan bolong, nggak pakai APBD, telepon aja pengusaha, besok pagi disulap, selesai itu. Jadi saya dari awal punya semacam kesan bahwa ini orang betul-betul ingin menapak kekuasaan dengan mulai membangun pencitraan tuh. Algoritmanya bisa saya baca. Jadi kalau kemudian ini berlanjut sampai sekarang, maka memang dari awal Pak Jokowi itu ketagihan kekuasaan. Itu dasarnya tuh. Wataknya memang begitu tuh. Apalagi dalam suatu pidato Jokowi bilang, saya tidak memerlukan oposisi. Indonesia bahkan tidak perlu oposisi. Bagaimana mungkin dia ada di dalam sistem demokrasi dan tidak mau oposisi? Tapi para penyembahnya bilang bahwa Jokowi sedang berupaya menghasilkan demokrasi ala Indonesia. Lalu Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi apa yang dia mau lakukan? Dia justru hasil dari demokrasi itu. Yang bangun demokrasi pertama adalah Presiden Habibie. Diteruskan oleh Gus Dur. Dilanjutkan oleh SBY. Karena Ibu Mega nggak pernah dipilih. Ibu Mega menggantikan Gus Dur aja. Ya jujurnya begitu kan.
Jadi demokrasi kita sudah tumbuh, sekarang dibatalkan, diberantakkan oleh Jokowi sebagai political player. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk melihat satu line of thought yang memang dari awal Jokowi sebagai makhluk politik haus terus kekuasaan. Dia berupaya memenuhi dahaga kuasanya dengan usulan 3 periode. Lalu gagal, digagalkan oleh Megawati. Lalu datang dengan ide baru, memperpanjang masa jabatan, digagalkan oleh Megawati. Tetapi dia rupanya pegang karcis terusan. Yaitu buat anaknya. Yes. Jadi itu yang terjadi. Jokowi adalah kepala keluarga yang bagus. Tapi dia kepala negara yang buruk. Itu mesti kita simpulkan dari situ. Nah, sekarang kita ada di dalam kegelisahan itu. Bagaimana mungkin bangsa ini yang sudah berhasil keluar dari feodalisme, dari otoritarianisme Orde Baru, masuk lagi dalam jebakan yang sama. Kedunguan apa yang dikutukkan pada bangsa ini sehingga gagal untuk menghasilkan kembali pikiran? Bukan buat kita, bukan kita yang gagal. Pemimpin-pemimpin partai di Jakarta menunduk pada seorang bocah. Karena para pemimpin itu takut kena sprindik Jokowi. Itu intinya begitu. Kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada yang berani? Karena Jokowi megang sprindik masing-masing mereka. Semua pemimpin politik punya komorbid politik. Yang setiap saat bisa dipasangkan jaket orange oleh Jokowi. Tapi apa Pak Jokowi nggak punya? Saya kira juga Sri Mulyani tahu. Lalu lalang di depan dia money laundering. Pasti Sri Mulyani tahu. Cuman Sri Mulyani nggak punya partai politik. Tapi juga pada Sri Mulyani, teman saya, temannya Denny, kita mau tagih di mana kejujuran akademisnya melihat kekacauan ini. Dan dia katakan kemarin, utang kita banyak tapi bisa, tapi kita bisa bayar. Kata kita bisa bayar tuh siapa kita itu? Dia sendiri yang bilang bahwa setiap bayi yang lahir tahun ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi. Yang bayar bukan keluarga Jokowi, tetapi setiap rahim ibu-ibu perempuan Indonesia cemas kalau dia melahirkan generasi yang diharapkan jadi generasi emas di tahun 2045. Apakah mungkin bayi itu jadi generasi yang disebut oleh Jokowi sebagai bonus demografi? Kalau si bayi itu di dalam kandungan aja dia udah takut untuk lahir, menolak dilahirkan, kan harus bayar utang 50 juta per bayi. Itu baru hutang. Kalau kita hitung, anak-anak yang akan lahir hari ini akan mengalami stunting karena ketiadaan nutrisi. Statistik bilang bahwa 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia akan mengalami kekurangan gizi dan akibatnya otaknya akan defisit 25%. Jadi coba bayangkan, Pak Jokowi bilang ada generasi emas, tapi dia tidak tahu bahwa generasi itu dibebani hutang 50 juta per bayi, dan setiap bayi yang lahir, 1 dari 4 bayi yang lahir, akan mengalami defisit otak. Gimana bisa kita meloloskan generasi semacam itu? Apakah bayi-bayi yang lahir ini akan memanfaatkan jalan tol, kereta cepat yang dibikin oleh Jokowi? Apakah mereka akan ada di jalan tol? Ada. Sebagai apa? Sebagai peminta-minta di situ. Itu dasarnya itu. Kenapa kita mesti merumuskan itu saya sebut the beginning of the end? Karena kegagalan utama dari kita adalah mendeteksi dari awal potensi Jokowi menjadi despot. Sekarang semua budayawan yang mengglorifikasikan Jokowi, gengnya Gunawan Muhammad, sekarang bikin petisi untuk mengingatkan Jokowi.
Jadi di mana otak dia, otak mereka selama 9 tahun ini? Kedunguan ada di situ. They are riding the tidal wave of stupidity itu. Itu intinya tuh. Jadi bukan sekedar elit politik yang dibypass otaknya sehingga jadi dungu, juga pemikir-pemikir bermutu kita yang kita anggap bermutu, budayawan-budayawan hebat yang memuja-muja dia. Nah, kita ada di dalam keadaan yang saya sebut tadi krisis. Nah, kita mau cari cara supaya kita bisa akhiri rejim ini. Kalau kalian tanya, apakah Anies akan menang? Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. Mau 100% seluruh Indonesia milih Anies, tetapi outputnya sudah ditentukan hanya boleh 17% maksimal. Sistemnya akan lakukan hal semacam itu. Karena penghalangnya adalah kepala negara sendiri. Saya ucapkan itu sebagai hipotetis akademik melihat jejak penghalangan Anies. Apakah koalisi Gerindra udah sempurna? Tidak. Saya bisa membayangkan bagaimana Pak Prabowo setiap hari mendengarkan menurunnya elektabilitas dia karena masih menerima Gibran sebagai wakil presiden. Pasti dia tahu. Pak SBY pasti lebih mengerti bahwa demokrasi akan berantakan kalau proses di Mahkamah Konstitusi menghasilkan kemaksiatan keluarga, kemaksiatan sebuah keluarga. Setiap malam ada 9 juta keluarga tidur dengan perut kosong. Sementara satu keluarga menipu 220 juta manusia Indonesia. Demi ambisi itu kan. Jadi olok-olok ini menyebar ke seluruh dunia. Dan itu yang memungkinkan kita melihat dari jauh dengan jarak akademis bahwa ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini. Di dalam era atau di dalam momen yang terlalu krusial hari-hari ini. Dan dengan rentang waktu yang sangat pendek. Jadi kalau dikatakan bahwa koalisi sudah selesai, belum. Karena selama belum diucapkan oleh mahkamah, oleh KPU tanggal 8 atau tanggal 15, itu masih bisa berantakan. Akibat dari ketidakpastian politik hari ini. Apakah Ibu Mega sudah selesai dengan problem internal dia? Enggak. Sampai tadi pagi kita masih lihat bagaimana Ibu Mega mengirim sinyal terus-menerus supaya hentikan cewek-cewek Jokowi dengan segala macam cara bahasa. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk memulai satu proses, dan itu yang hari ini kita bisa atur sedemikian rupa supaya nanti Pak Jimli Asidik kita supply terus dengan energi bahwa Anda bisa menjadi game changer. Karena Pak Jimli yang akan menentukan nanti keputusan etis dari Mahkamah Kehormatan itu bisa berakibat politik atau tidak. Harusnya bisa berakibat politik. Soal argumentasi tata negara itu urusan teknis. Tetapi urusan etis itu nggak main-main. Tadi diterangkan dengan bagus oleh Pak Denny bahwa ethics first. Dan itu yang mendasarkan kenapa demokrasi harus dimulai dengan kejujuran etis. Jadi kita akan dorong Pak Jimli supaya ucapkan harus ada radical break. Penanda sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi telah dimanfaatkan dari awal, dirancang sedemikian rupa untuk memuliakan putra kepala negara. Dan itu adalah pelanggaran tertinggi di dalam sistem demokrasi. Dalam konstitusi itu disebut sebagai perilaku namanya ya perilaku tercelah presiden. Dan itu dasarnya ada di situ. Perilaku tercelah, ini perilaku tercelah yang paling buruk. Itu potensial untuk di-impeach. Sekarang kita coba kasih rumus kecil. Bisa nggak di-impeach?
Itu urusan DPR. Kita bikin kalkulasi sekarang. Jumlah oposisi di DPR udah 54%. Suara PKB, suara Nasdem, suara P3, suara PKS, siapa lagi? Dan suara PDIP. Ini semua kan anti Jokowi sekarang. Harusnya otaknya udah jalan untuk mengimpeach presiden. Kalau itu diajukan paling enggak sebagai isu akademis, taruhan sama saya, Demokrat pasti akan ikut langsung 64%. Kalau Demokrat ikut, Gerindra pasti akan berpikir ulang untuk mencalonkan Gibran. Ini kalkulasi-kalkulasi akademis. Bukan kita ngomporin interpelasi atau ngomporin apa namanya impeachment. Tapi ini jalan keluar yang beradab. Kalau enggak, ya udah, ada yang mau golput, ada yang mau makar segala macam. Ini jalan keluar yang masih bisa dikontrol. Karena ada peradaban yang bisa kita mintakan pertanggungjawaban. Jadi ini bukan jalan yang berbahaya, ini justru jalan yang bagus. Itu saya ingin supaya dari Melbourne kita gaungkan ini. Ini cuma proposal pikiran, gak ada urusan apa-apa dengan kita. Tapi kita melihat jalan itu. Jadi kita beri semangat pada Pak Jimli untuk mulai memeriksa hari Selasa. Dan hari Selasa yang akan diperiksa pertama ada seseorang yang jadi tuan rumah di sini. Karena itu kita backup dulu dengan spirit habis-habisan pada Pak Den itu. Supaya kita percaya bahwa Pak Jimli tidak mungkin lakukan negosiasi. Kalau enggak, reputasi Jimli selesai juga. Nah, itu yang memungkinkan kalau ini dibuka sebagai problem dan ditemukan jejak pengkhianatan terhadap demokrasi dan perilaku tercelah dari Presiden Jokowi sebagai presiden, tentu ini dimungkinkan untuk diproses di DPR. Karena di DPR akan ditunggu oleh jumlah oposisi yang udah di atas 50%. Maka dimungkinkan itu dilakukan. Tapi kemungkinan itu harus dipaksakan secara masif oleh masyarakat sipil. Bagian-bagian ini yang saya kira harus kita mulai terangkan. Karena PDIP sendiri, saya baca di koran, memulai mempersoalkan siapa yang mulai meminta 3 periode. Ternyata Jokowi. Satu-satu mulai ngaku. Walaupun begundal-begundal di sekitarnya masih enggak, bukan dia. Kata Bahlil, saya kok yang mulai itu. Kata siapa lagi pemimpin yang lain, enggak, bukan Pak Jokowi, kami yang minta. Secara logis yang menginginkan perpanjangan adalah yang sedang berkuasa. Itu dasarnya. Urusan apa dengan mereka yang enggak berkuasa tuh? Apalagi Bahlil. Kata Bahlil, baru satu pemuda datang dari Solo, seluruh negeri udah gempar. Kata Bahlil gitu. Boleh kita balas enggak? Hanya diperlukan satu pemuda dari Solo untuk mengubah Bahlil menjadi Bahlul. Itu dasarnya. Jadi kemampuan kita untuk melihat perjalanan politik bangsa ini ditentukan oleh keinginan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Hanya itu yang kita perlukan. Jadi teman-teman kita bisa berdiskusi di sini, kita fokus saja pada itu. Tentu keterangan teoritis macam-macam, keterangan tentang keadaan ekonomi Anda tahu semua. Tetapi yang penting adalah kita mesti pelihara semangat untuk memulai impeachment presiden. Kalau itu nggak dilakukan, pasti semua peralatan presiden akan dipakai untuk memenangkan calon yang dia kehendaki itu. Dan itu yang harus kita cegah. Kenapa? Karena 80% dari pemilih kita itu hanya sekolah 7 tahun, artinya nggak lulus SMP. Dan mereka lah yang akan dieluk-elukkan oleh rejim Jokowi. Karena mereka yang akan nunggu di pintu-pintu gang untuk terima BLT. Goodie bag sudah disiapkan. Beras 10 kg, minyak 2 liter, gula pasir 1 kilo. Disiapkan dan kantong itu ditempelkan foto seseorang. Selesai problem. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk. Padahal sebetulnya kita baca statistik 82% rakyat Indonesia masih percaya pada Jokowi. Bagaimana ceritanya? Tentu survei itu dibuat setelah dapat BLT. 82% rakyat Indonesia masih percaya pada Jokowi. Sementara
sampel yang sama mengatakan 95% mengeluh keadaan ekonomi. Bagaimana mungkin 95% orang yang mengeluh keadaan ekonomi masih menganggap Jokowi itu center class? Itu karena BLT. Dan BLT itu adalah penghinaan pada manusia Indonesia. Nunggu 600.000 setiap bulan. Akibatnya petani gak mau kerja lagi. Tukang potong rambut udah biarin ya, pokoknya 600.000. Itu kan penghinaan. Sementara disparitas tinggi sekali itu. Kita tahu bahwa zaman Pak Harto juga oligarki ngerampok. Benar. Zaman Pak Harto mengeluarkan izin-izin dispensasi segala macam. Tetapi hasil dari perampokan oligarki 30-35% masih balik ke negara dalam bentuk infrastruktur. Jalan desa, irigasi, puskesmas, SD Impres, itu balik ke negara 35%. Zaman Pak SBY yang balik masih 27%. Zaman Pak Jokowi yang balik tinggal 7%. Di situ disparitasnya. Jadi teman-teman dari Melbourne, kita percaya bahwa dari kumpulan pikiran yang ada di sini, walaupun Anda tentu tidak ada efeknya sebetulnya, Anda nggak akan jadi miskin di Melbourne, Anda juga nggak akan dituntut pidana kalau Anda ucapin sesuatu seperti saya. Tetapi pikiran Anda dari sini, Anda sebarkan lewat WA, lewat YouTube, sosial media, orang akan lihat bahwa ada backup dari luar Indonesia. Dan itu akan membanggakan sebetulnya. Dan satu waktu kita akan bilang bahwa dari Melbourne ada pikiran akal sehat diucapkan kembali. Saya percaya kalau IQ kita yang ada di sini, di rumah Pak Denny ini kita kumpulkan, tukar tambah dengan IQ yang ada di Senayan, masih ada kembalian ke sini. Karena IQ di Senayan itu udah tertutup itu. Kalau saya bayangkan, kalau saya lihat dari drone itu, di Senayan itu kayak orang mondar-mandir, itu kepala mondar-mandir tanpa isi itu. Ya, karena semua menunggu restu dari presiden, menunggu pengarahan presiden. Yang kita sebut kedaulatan rakyat itu hilang. Hanya karena seorang bocah tiba-tiba turun di lapangan dan semua menghormat padanya. Yang gila negeri ini kan. Jadi saya kira itu, sebelum Anda marah lebih besar, silahkan kutuk dulu sejarah Indonesia itu. Sejarah, bukan sejarah Indonesia, sejarah dari rejim ini.